Hello, welcome back to Teman Trip 2015 channel. So, now we are going to visit salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Namanya Pinus Rombeng. Well, I will see the view out there. So, let's check it out. Terus temani perjalanan kita hari ini. Dua anak kecil itu berlari dengan hati yang senang di bawah pepohonan pinus di atas tanah yang begitu luas. Mereka bermain sepuas hati, jatuh dan bangun penuh gelak tawa, seolah tak merasakan sebuah sakit. Bahkan jatuh pun menjadi hal yang lucu dan menyenangkan. Hawa dingin yang menusuk dan kabut yang perlahan turun seolah dari langit menambah semangat bermain dua anak kecil itu. Mereka berguling dari tebing-tebing kecil, bermandikan tanah kering dan udara sejuk, juga kabut yang menari-nari. Tak banyak pengunjung hari ini, tapi para pengelola tetap bersiap menyambut. Deretan warung senantiasa menyiapkan sajian hangat yang selalu dicari-cari pengunjung yang datang. Beberapa tenda juga terhampar, seolah bersiap untuk dipilih penyewa yang akan datang tidak lama lagi. Teman trip kali ini berkunjung ke salah satu tempat wisata yang berada di ketinggian, tepatnya di Kecamatan Uluwere. Namanya Hutan Pinus Rombeng, yang baru kurang lebih 3 tahun terakhir senantiasa menjadi sasaran pelancong atau wisatawan. Letaknya berada di ketinggian sekitar 1.200 sampai 1.700 meter dari permukaan laut. Tepatnya di Dusun Buakang Paliang, Desa Bontolojong, Kecamatan Uluwere, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Untuk menuju lokasi, jarak tempuh memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Cukup lama karena perjalanan dilakukan di medan yang menanjak, jalanan yang berliuk-liuk dan tidak terlalu besar. Meski sudah diaspal, namun beberapa bagian jalan yang berlubang kadang mengharuskan kendaraan mengantri untuk lewat agar lebih nyaman. Sepanjang perjalanan akan melalui rumah-rumah penduduk yang didominasi rumah panggung. Seringkali pengunjung berpapasan dengan mobil-mobil pick-up yang mengangkut sayuran untuk segera dibawa ke kota. Hiruk-pikuk aktivitas masyarakat kampung, anak kecil yang berlarian, dan para petani yang lalu lalang di ladang adalah gambaran yang menyambut ketika memasuki wilayah Kecamatan Uluwere. Tahukah trippers? Lokasi ini dikenal pula dengan wisata agrikulturnya. Jika sempat, biasanya wisatawan akan berkeliling mengitari daerah dingin tersebut dengan mengunjungi kebun stroberi, taman bunga yang kaya akan bunga-bunga yang indah, atau sekedar bersuah foto di ladang sayur milik warga. Ada berbagai macam tanaman di sana, seperti bawang, wortel, kentang, kol, dan kacang-kacangan. Senyum ramah penduduk akan menjadi kenangan yang menyejukkan hati. Kendati perjalanan cukup lama untuk sampai ke tujuan, pengunjung tidak akan merasa bosan. Sepanjang jalan, bukit-bukit yang gagah berdiri seperti benteng yang melindungi desa kecil penuh pesona di sana. Alam yang hijau bertaut dengan langit biru seperti samudra yang jernih. Di beberapa sisi, awan putih seolah membentuk dinding putih yang tinggi dan menyatu dengan kabut yang membalut. Sungguh sebuah panorama alam yang luar biasa. Akses masuk menuju Hutan Pinus Rombeng tidaklah sulit. Ada papan petunjuk yang akan membantu mengarahkan kita menuju lokasi. Sementara di jalur menuju hutan, jalan kampung juga telah dibeton untuk memudahkan akses menuju lokasi. Mengenai parkir tak perlu khawatir, ada tanah lapang yang cukup memuat 5-7 unit mobil di dalam. Cukup luas bukan? Setelah memarkirkan kendaraan, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuruni lereng bukit untuk masuk ke Hutan Pinus Rombeng. Ada baiknya saat berjalan, pengunjung lebih waspada dan memperhatikan pijakan.
Kondisi jalur yang menurun juga banyak bebatuan gunung yang bisa saja membuat kaki tergelincir jika berjalan tergesa-gesa. Dari lereng menuju kaki bukit, selanjutnya kita akan melewati sungai kecil dengan jembatan dari rautan bambu yang sederhana, namun kuat untuk dipijak. Dari sini, gerbang sambutan hutan pinus rombeng pun menyambut. Pucuk-pucuk menari seperti sengaja menggoda para pengunjung, meliuk-liuk manja, bercanda bersama semilir angin. Di bawah pucuk-pucuk pinus itu, orang-orang biasanya menghabiskan waktu bersantai, bersukacita dan bahagia. Ada yang hanya datang dan menghabiskan waktu beberapa jam di sana, ada pula yang memilih untuk menginap atau camping ceria di akhir pekan. Hutan pinus rombeng juga sering menjadi lokasi untuk kegiatan-kegiatan outdoor. Selayaknya tempat wisata, warga sekitar yang juga menjadi pengelola lokasi wisata membangun kedai-kedai sederhana yang dijajakan tentu saja aneka minuman hangat seperti teh, susu, dan kopi. Juga tak lupa mie instan yang senantiasa menjadi sahabat di cuaca dingin. Berkeliling di bawah pohon pinus cukup menenangkan, khususnya bagi jiwa-jiwa yang lelah dan rindu akan ketenangan. Konon, jenis pinus yang tumbuh di sana merupakan pinus langka dan hanya ada beberapa di Indonesia. Bagian batangnya berkulit kasar, bercorak menyerupai batik. Tingginya mencapai 10-15 meter. Daunnya seperti jemari penari yang lentik, mendayu-dayu di kibas angin sepoi-sepoi. Ada banyak spot foto juga di sana. Di bagian tengah tersusun bangku-bangku sederhana yang dibuat membentuk semacam area menonton menghadap ke satu titik yang lebih rendah, di mana terdapat semacam panggung sederhana bertulis Kelong Pinus Rombeng. Di sisi lain, ada alternatif untuk spot foto yang lebih menantang adrenalin, yaitu jembatan gantung. Tingginya sekitar 4-5 meter dari tanah. Untuk menjangkaunya, sudah disiapkan anak tangga yang digunakan meniti tingginya pohon pinus dan berpose lebih estetik di ketinggian sana. Tempat wisata ini dilengkapi aneka literasi dan papan bicara yang berisi imbauan untuk menjaga kelestarian alam. Karena seyogyanya, menjaga alam bukan hanya tuntutan bagi pengelola, namun juga menjadi tanggung jawab bersama. Larangan untuk mengotori lokasi dan bertanggung jawab dengan sampah-sampah pribadi adalah beberapa contoh literasi yang tersebar di beberapa titik. Tenang saja, ada fasilitas tong sampah yang disiapkan di beberapa sudut. Tak hanya itu, toilet juga sudah tersedia dan sebuah tempat ibadah berupa musola sederhana juga disediakan. Bagi yang ingin melakukan camping, tak perlu khawatir jika datang tanpa membawa persiapan, karena di setiap kedai menyewakan alat camping yang cukup lengkap, mulai dari tenda, matras atau tikar, sleeping bag, perlengkapan masak atau nesting, dan kompor kupu-kupu. Oke, teman-teman, saat ini saya sudah bersama salah satu pengelola Pinus Rombeng. Oke, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Selamat sore, aku Lea. Aku Mawar, Kak. Oke, thank you sudah bersedia untuk kita ngobrol sebentar ya. Jadi perihal ini kan biasanya orang-orang datang tapi nggak bawa perlengkapan gitu. Mawar tadi kan udah mention sedikit ya, katanya di sini memang menyiapkan jasa penyewaan alat-alat outdoor. Bisa diceritakan mungkin mulai dari tenda atau apa-apa saja yang include di dalamnya dan berapa sewa per malamnya? Kalau di sini Kak kebetulan ada beberapa penyewaan dan termasuk saya juga menyewakan beberapa alat camp yang dimana ada tenda, cuma kan beda-beda, harganya beda-beda. Itu tergantung dari kapasitas. Kalau kapasitas 2-3 orang itu biasanya 35.000 per malam. Tapi kalau 4-5 orang itu 50.000 per malam. Tapi cuma itu belum include dengan matras, sleeping bag-nya,
atau kayak perlengkapan nesting atau yang Oh, semacamnya. sampai nesting juga disewakan. Ada Nesting kompor kayak kompor portable, iya, yang kupu-kupu Kak. Portable juga ada sebagian di sini, cuma kalau untuk saya baru yang kompor yang kupu-kupu itu. macam headlamp ada. Headlamp ada beberapa di sini menyewakan itu. Oke, itu tadi percakapan tak sama saudari Mawar, salah satu pengelola di Pinus Rombeng. Jadi memang sini dikelola oleh masyarakat setempat. Oke guys, jadi tadi aku udah kelilingnya sekitar Pinus Rombeng ini. Terus ya seperti biasa, lagi-lagi masalah yang kedistrak di pikiran aku cuma satu, sampah gimana. Meskipun di sini cukup bagus ya penanganan sampahnya, aku ada dapat tong sampah, ada literasi juga, ada semacam papan jarak. Tapi kembali lagi masalah sampah itu bukan hal yang instan dan ini butuh peran serta semua orang. Kalau kita nggak sadar dari diri kita sendiri, penanganan sampah sampai kapanpun akan sulit diatasi. So buat Mawar. Sista kita Mawar, thank you udah muncul di channelnya kita Taman Trip 2015. Terima kasih sudah berbagi informasi dan semoga kita berdoa semoga pengelolaan tempat wisata ini bisa berkembang lagi, bisa lebih baik lagi dan membawa kebaikan untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin.